Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sudah terdengar ya suara saya. Baik, kita mulai. Untuk pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bencana. Nah, pokok bahasan ini merupakan materi yang sangat krusial karena kita tidak hanya dalam rangka untuk mencegah, kemudian atau memitigasi, tapi juga ada langkah atau upaya yang dilakukan yang tidak kalah penting, yaitu yang disebut sebagai kesiapsiagaan bencana. Nah, urgensi dari kesiapsiagaan ini ada beberapa poin ya yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama itu adalah harapannya mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana. Lalu yang kedua itu mampu mencegah bencana jika memungkinkan. Yang ketiga, jika tidak mungkin, ya mampu mengurangi risiko atau dampaknya. Dan yang terakhir, jika terjadi bencana, mampu menanggulangi secara efektif. Nah, ini adalah arti pentingnya dari kesiapsiagaan. Dari mulai mengidentifikasi ancaman bahaya yang muncul, lalu sampai dengan cara menanggulanginya secara efektif. Nah, dari berbagai berbagai hal yang terkait dengan urgensi dari kesiapsiagaan ini, maka harapannya adalah mulai dari awal kita itu ada pemahaman, ya, ada pengetahuan ya yang terkait dengan ancaman dari berbagai jenis ya, atau bencana. Lalu juga tentu saja hal ini terkait dengan mekanisme itu ya, mekanisme apa yang harus dilakukan untuk kita bisa melakukan upaya preparedness atau kesiapsiagaan. Nah, dalam konteks kesiapsiagaan itu yang menjadi salah satu bagiannya itu disebut sebagai warning system, ya, early warning system. Jadi peringatan dini atau sistem peringatan dini itu harus memenuhi kriteria, ya, 4 kriteria, at least itu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menjangkau masyarakat, ya, accessible. Peringatan dini itu meskipun dalam cakupan wilayah yang luas, maka tentu saja diharapkan atau dituntut untuk bisa bisa didengarkan, bisa diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik mereka yang ada di perkotaan maupun ada di pedesaan atau pelosok, gitu ya. Nah, oleh karena itu, sistem yang dibangun itu tentu saja harus meliputi semua titik ya yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, kriterianya adalah immediate. Immediate itu segera. Jadi ketika kita atau pihak yang berwenang, otoritas tertentu, itu sudah mengetahui bahwa ada bahaya yang segera datang, itu tentu saja mereka tidak boleh mendelay. Ya, mendelay itu menunda. Jadi ya harus secepat mungkin disebarluaskan ya ke publik. Kemudian yang ketiga itu adalah coherent. Coherent itu adalah
tegas atau tidak membingungkan. Oleh karena itu, tentu saja ada data, ya, basis data yang kuat, ya, dari pihak otoritas, sehingga kemudian tidak lantas ketika memutuskan, ya, itu setelah katakanlah contohnya ada potensi tsunami, lalu kemudian pengumuman tersebut ditarik kembali, ya, tidak ada potensi tsunami. Lalu lantas ada lagi, ya, ada potensi tsunami lagi. Nah, ini kan membuat publik bingung. Akhirnya mungkin ada akibat yang bisa fatal, itu, ya. Barangkali masyarakat itu tidak begitu mempercayai lagi ketika ada informasi yang selanjutnya. Nah, ini menurut saya juga konsekuensinya ini juga harus dipertimbangkan, ya, sehingga masyarakat selain tidak bingung juga masyarakat itu percaya. Lalu yang terakhir itu adalah official, bersifat resmi. Nah, bersifat resmi di sini tentu saja dikeluarkan oleh otoritas tertentu yang mempunyai tanggung jawab atas pengumuman yang diberikan, ya. Misalnya dalam hal ini adalah pihak BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BMKG, itu, ya. Nah, ini adalah kriteria yang harus dipenuhi dalam peringatan dini atau sistem peringatan dini, yaitu accessible, immediate, coherent, dan official. Lalu sekarang kesiapsiagaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu apa saja? Nah, kesiapsiagaan itu dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Nah, ini adalah menurut undang-undang tersebut, ya. Lalu sebagaimana yang dimaksud dengan kesiapsiagaan itu dilakukan melalui yang pertama itu penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Nah, kedua, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini. Yang ketiga, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar. Berikutnya, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat. Lalu ada penyiapan lokasi evakuasi. Berikutnya, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana. Dan yang terakhir, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. Jadi, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, maka kesiapsiagaan itu dimulai dari upaya penyusunan, ya, kedaruratan atas suatu bencana tertentu, ya, hingga pada cakupan penyediaan, ya, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. Nah, sebenarnya dalam siklus manajemen bencana, memang antara satu kegiatan dengan kegiatan lain itu sekali lagi tidak bisa kita pisahkan secara rigid, ya. Jadi mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, kemudian peringatan dini, sampai kemudian pada recovery, pada pemulihan. Semuanya itu antar satu dengan yang lain itu saling berkaitan, ya. Namun ada hal yang pasti bahwa untuk kesiapsiagaan itu tentu saja ada dalam cakupan kalau kita berdasarkan periode, yaitu pada pra atau pre-disaster. Lalu ini adalah tindakan kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi
bahaya atau bencana tsunami. Nah, saya ingin dari pokok bahasan kesiapsiagaan ini, salah satu yang akan saya tampilkan, yang saya bahas itu terkait dengan salah satu bahaya atau bencana, yaitu tsunami sebagai salah satu jenis bencana, ya. Nah, ini tindakan yang bisa kita lakukan dalam konteks preparedness. Yang pertama adalah pemasangan sistem peringatan lokal yang meliputi menara sirine di pantai yang ramai dan sensor peringatan tsunami mengambang, atau juga bisa disebut sebagai floating tsunami warning sensor yang ada di lepas pantai. Nah, nanti saya akan memberikan gambar ya yang terkait dengan apa yang kita bicarakan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah pengembangan program pendidikan melalui kurikulum sekolah dan universitas untuk mendidik masyarakat pesisir yang rentan tentang sifat dan proses dari bahaya tsunami dan bagaimana melindungi diri pada saat dampak serta pentingnya hutan mangrove, hutan pantai, dan bukit pasir pantai di mitigasi efek tsunami. Nah, pendidikan itu penting ya, termasuk ketika bagaimana pemerintah daerah itu mengintroduksi kurikulum atau mata pelajaran ya pada sekolah di tingkat lokal. Ya, misalnya di sekolah yang ada di kawasan pesisir, nah itu perlu untuk mengintroduksi mata pelajaran yang terkait dengan kebencanaan. Ya, khususnya adalah tsunami. Nah, ini penting ya. Jadi kurikulum atau muatan lokal itu perlu diintroduksi di sekolah atau universitas yang tidak terlepas dari lingkungan sekitar, itu ya. Jadi misalnya kalau di universitas itu kita di Indonesia itu ya kita juga perlu ada mata kuliah tertentu, at least ya bahwa ada muatan, ya. Meskipun tidak ada mata kuliah manajemen risiko bencana atau manajemen bencana, tapi ada muatan ya yang bisa dikaitkan dengan bahaya atau jenis bencana tertentu. Nah, karena kita hidup di kawasan yang rawan bencana atau disaster prone area atau bahkan disaster prone country, gitu ya. Nah, ini adalah contoh gambar instrumen peringatan dini tsunami. Nanti kebetulan saya jepret waktu saya studi di Thailand. Ini kalau tidak salah di Krabi, itu ya. Karena ini adalah kawasan wisata yang ramai. Oleh karena itu, menurut pemerintah setempat saja sangat urgen ya untuk kemudian dipasang instrumen peringatan dini. Nah, ini berupa sirine ya dan juga ada pos pemantau itu ya. Oke, berikutnya adalah tindakan yang dilakukan ya dalam kesiapsiagaan tsunami. Yang berikutnya nomor 3 yaitu perumusan rencana rinci evakuasi darurat dari masyarakat pesisir yang rentan serta latihan pengorganisasian evakuasi untuk membuat respon yang lebih tepat. Ya. Jadi di situ ada yang saya berikan tanda keywordnya yaitu evakuasi darurat. Nah, kita harus menunjukkan ya misalnya di mana jalur evakuasi, di mana titik kumpul, kemudian di mana perlu dibangun hunian sementara, gitu ya. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang bahaya yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami. Jadi adanya brosur, poster, dan pengumuman di radio atau televisi itu dapat digunakan untuk merangsang kesadaran publik. Ya. Nah, ini dia yang berupa brosur atau mungkin pamflet, gitu ya. Jadi kita diingatkan akan bahaya bencana tsunami, ya.
Jadi yang pertama kita bisa mulai dari yang sebelah kiri, bagaimana untuk mengurangi resiko sebelum tsunami itu terjadi. Jadi di sini disosialisasikan ya. Nah, harapannya nanti tercipta atau muncul kesadaran publik ya, bahwa kita perlu untuk mengidentifikasi spot atau kawasan dataran tinggi yang terdekat ya dari tempat kita. Nah, sehingga kita bisa mensimulasikan ketika terjadi tsunami, kita perlu berapa menit untuk sampai ke dataran tinggi tersebut. Nah, ini makanya simulasi itu juga penting ya. Kemudian juga ada kita perlu menyusun rencana evakuasi. Kemudian mengkomunikasikan dan mempraktekkan hal tersebut itu secara reguler atau secara berkala, ya. Kemudian kita menyiapkan emergency bag, ya. Nah, ini seperti yang digambarkan, ya. Nah, di situ ada berbagai peralatan atau perlengkapan yang perlu disiapkan ketika terjadi bencana. Kemudian kita membangun sistem peringatan dini komunitas, ya. Nah, tadi sudah saya tampilkan ada instrumen peringatan dini tsunami, ya. Lalu yang berikutnya kita perlu untuk mengetahui tanda-tanda peringatan tsunami secara alamiah, ya. Jadi misalnya terjadinya gempa, ya. Nah, khususnya kalau terkait dengan potensi tsunami, itu gempa tersebut itu berada di perairan atau di laut, gitu ya, di bawah laut. Nah, kemudian ada apa itu? Ada penyurutan, ya, atau penyusutan air laut, ya, yang terjadi itu tidak seperti biasa, tiba-tiba surut, ya, secara drastis, secara cepat. Nah, ini adalah pertanda alami akan terjadinya tsunami. Lalu kita ada rasa atau aroma itu ya air laut yang sangat sangat kuat, gitu ya. Nah, kemudian juga kita mungkin perlu mendengar gitu ya. Kita mungkin mendengar suara apa itu menggelegar ya yang terjadi di lepas pantai. Nah, ini adalah tanda-tanda secara natural ya terkait dengan terjadinya awal terjadinya tsunami. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan ya setelah terjadinya gempa ada di tepi pantai atau di bawah laut ya. Yang pertama, kita sesegera mungkin untuk ke dataran yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kita menghindari tepi pantai, kemudian ke wilayah atau dataran yang lebih tinggi. Kemudian juga kita perlu mengupdate informasi ya. Lalu kita mungkin meskipun bukan sebagai pihak otoritas, juga perlu menyebarluaskan ke tetangga kita, gitu ya. Kita prioritaskan anak-anak, kemudian orang atau yang lanjut usia, mereka yang lanjut usia, kemudian para ibu hamil untuk segera dievakuasi. Nah, ini adalah informasi yang penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Ya. Sekaligus juga tentu saja menambah wawasan mereka. Oke, berikutnya ini saya tunjukkan ini juga gambar dari apa itu tsunami warning board ya yang ada di Thailand. Kalau tidak salah di Thailand Selatan ini ya Krabi. Nah, jadi kita atau mereka menunjukkan ya bahwa dalam kasus terjadinya gempa yang ada di muncul di laut, di bawah laut, itu kita sesegera mungkin untuk
ke pedalaman, ya, atau naik ke dataran yang lebih tinggi. Ini adalah papan peringatan tsunami di Thailand. Lalu juga ada peta jalur evakuasi, itu ya. Nah, ini adalah pulau tertentu. Nah, kemudian kita ditunjukkan bahwa ketika atau saat kita membaca papan ini, itu posisi kita di yang ditunjukkan itu ya, you are here. Nah, itu berarti posisi kita di sini, ya. Nah, lalu kemudian di situ ditunjukkan meskipun memang ini didominasi dalam bahasa atau tulisan Thai itu ya. Tapi saya pikir ini juga ada apa itu? Ada tanda di situ ya yang bisa menunjukkan kemana kita akan evakuasi, gitu ya. Yang bertanda merah itu adalah daerah atau zona risiko tinggi ya terjadinya tsunami. Ada paparan tsunami di situ. Nah, ini adalah papan titik kumpul, assembly point board. Nah, tentu saja kalau kita atau kalian itu coba untuk berkeliling di kampus, itu ya, ini saya pikir ini pasti ada, ya, karena merupakan SOP, ya, yang harus dipenuhi, itu ya. Nah, titik kumpul ini dipasang di tempat atau di lokasi yang relatif memudahkan mobilitas, ya. Tidak hanya memuat orang dalam jumlah yang relatif banyak, tapi juga bisa dilewati ya oleh kendaraan roda 4. Nah, karena apa? Ketika kita sudah berkumpul, itu nanti tentu saja harapannya kemudian kita dievakuasi bareng, itu ya, menuju pada titik evakuasi atau hunian sementara. Nah, seperti itu. Sehingga tidak mungkin yang namanya titik kumpul itu di lokasi yang sempit itu tidak mungkin atau tidak memenuhi syarat, gitu ya. Nah, oke. Sekarang sebagai penutupnya, yang pertama bahwa kesiapsiagaan itu sangat krusial dalam penanggulangan bencana karena merupakan upaya untuk pengurangan risiko bencana, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kesiapsiagaan adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap pra bencana atau pre-disaster, yakni pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Nah, dari apa yang saya sampaikan, ya sejak awal sampai penutup, maka akhirnya kita bisa menggarisbawahi ya betapa krusialnya preparedness, ya, upaya kesiapsiagaan itu sangat krusial. Karena di dalamnya itu termasuk kita juga bagaimana membangun suatu early warning system, sistem peringatan dini yang efektif, ya. Nah, kemudian bagaimana kita juga memasang papan peringatan, ya. Kemudian melalui juga brosur, pamflet dan seterusnya. Nah, ini sangat penting ya preparedness ini. Oleh karena itu, maka dalam kesiapsiagaan ini perlu mendapat perhatian secara spesial ya, atau secara khusus dari pihak otoritas yang menjalankannya. Baik itu yang tadi saya sebut sebagai BNPB, BPBD maupun BMKG, ya. Sehingga ketika ada sosialisasi atau informasi peringatan dini itu bisa memenuhi misalnya yang tadi saya sebut sebagai 4 kriteria, ya. Nah, itu yang penting dalam kesiapsiagaan bencana. Oke, saya kira itu ya presentasi atau pembahasan materi kesiapsiagaan dari saya. Kita akhiri dulu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih, Dan- Pak. Ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Stay healthy and keep smile, ya. Baik, saya tutup.